AI itu justru menjadi tambahan untuk kita bisa mendapatkan resource. Jadi kreatifnya harus meningkat. Membunuh bisa nggak? Bisa. Kalau kita jadi pemalas tadi. Iya. Orang karyawan gua nganggur di kantor editor kita, tapi implement apa yang udah kita bikin itu. Udah, dia pasif 9 juta ada screenshotnya nih dengan menggunakan AI. AI full. Kita kasih solusi. Bapak Anjas Maradita Bang Dery hadir kembali, tapi tentunya bukan per videoan karena katanya industri video editor udah dying. Wah, langsung tajam aja. Makanya lu udah beralih profesi menjadi sekarang jagonya AI. Pengguna AI. Apakah benar video editor atau pervideoan ini sudah sunset bisnisnya? Seorang Anjas pun juga meninggalkan. Wah, seru nih. Akhirnya memanggil gue. Ternyata lu tau gak sih? Nih ya, gue tahu bahwa gue pengen nebak buat teman-teman semua. Tebakan gue insya Allah 100% benar. Apa tuh bang? Emang AI lu doang. Gue juga punya AI kali di otak gue. Gimana tuh? Gue yakin dengan gue ngundang Anjas Maradita, pasti lu pengen bebenah hidup lo dan lu pengen keluar dari kemiskinan kan. Waduh. Biar lu beban tanggung jawab sama penonton nih. Karena gue sama temen gue yang nonton sekarang ini, kita nih udah friend nih. Kita pengen sukses bareng-bareng. Narasumber yang duduk di sini harus bantu keluarin dia dari keterpurukan dan bikin dia cepat kaya raya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Itu dia baru. Setuju gue. Kalau nggak silakan keluar dari ruangan ini. Karena lu sendiri aja di bisnis lu aja setahun berapa? Pernah kemarin 6 miliar tuh berapa? Oh, ini kalau dari sales barang itu up to barang ya 10 miliar. Barang. Tapi kalau dari yang digital itu 5M. Kalau yang dari jasa-jasa itu yang kemarin di podcast sebelumnya 2,5 M. Dahsyat. Itu produknya ada hubungannya sama AI semua ya? Ada hubungannya sama AI semua. Yang perekam buat jadi notulen ya? Perekam jadi notulen tuh salesnya itu 6 miliar. Wow. Iya. Salesnya 6 miliar. Jadi ada kayak ya hardware lah ya. Misalnya begini, terus di bluetoothin ke sebuah video kasih solusi. Dia mungkin pengen dapat rangkumannya obrolan kita, tinggal di embed aja tuh, mungkin disinkronin aja, dia dapat tuh notulasinya ya. Betul. Dan nggak perlu disinkronin ke Bluetooth dulu. Jadi pada saat kita tiba-tiba HP-nya kena telepon, tetap aman. Kan jadi selesai dipencet baru dia connect ke Bluetooth, baru transcribing. Jadi nggak real time langsung karena akan mengganggu HP kan. Ini benar-benar independen sistemnya. Udah canggih tuh produknya yang pertama. Ya, AI ini kita bahas karena memang AI sekarang udah banyak perubahan, termasuk Mas Wapres kita, Mas Gibran. Tapi kok bisa-bisanya dihujat sama netizen? Bukan dihujat sih, dirujak. Dirujak ya, gara-gara video AI. Nanti kita bahas juga ya. Dan orang ini di belakang lapor Mas Gibran. Lapor Mas Gibran. Lapor Mas Wapres. Sebenarnya optimizer dari program lapor Mas Wapres. Jadi lu yang bikin ya? Jadi program aslinya itu kan manual. Ada sih pakai chatbot juga. Tapi saya bantu untuk optimasi sehingga laporannya lebih terfilter. Bahkan nantinya mungkin akan dibikin sistemnya pakai AI untuk bentuknya foto, jadi bisa di report dan juga bisa langsung secara algoritma memilah gitu. Dan sistem lapor ini akhirnya digratiskan ke seluruh pemerintah di Indonesia. Boleh pakai. Kita research mahal banget. Dapat kali jual beli mobil 2 biji gitu. Tapi ya udah, ini kita udah ya cukup gitu ya, ada uang. Nah ini untuk negara kita kasih gitu. Ini baru nih, nggak cuma teriak-teriak pada kesalahan pemerintah, tapi solusi. Itu cara saya demo sebenarnya. Karena dengan cara itu pemerintah daerah akan telanjangi. Cakep. Gitu. Kelihatan semua lo di masa pemerintah yang sekarang udah melek AI nih, Mas Wapres kita cakep nih. Boleh. Kita runut ya, Mas Bro, mengenai AI ini. Sampai akhirnya kan lu juga punya satu bantuan buat teman-teman pengusaha yang pengen hidupnya berubah, pengen jadi suami yang berguna di rumah karena mungkin lu gitu-gitu aja hidupnya. Ya kan? Masa lu kagak bosan sih bawa bini lo tuh miskin mulu hidupnya? Kan kita pengennya berubah gitu loh. Nah, lu punya satu bantuan asisten buat teman-teman pelaku usaha kecil ya? Iya, punya. Jadi gini Bang. Wow. Sedikit aja, kenapa gue berangkat dengan misi ini gitu. Karena gini, dulu aku udah pernah cerita, aku dulu dari panti asuhan kan. Jadi dari susah lah ya. Sekarang ya bersyukurnya bareng Mas Yusuf, bareng teman-teman yang lain itu kita survive gitu. Cuman gini, sekarang emas-emas yang di daerah, mbak-mbak yang kerjanya buka internet, mereka dapat uang nggak dari program yang kita punya? Enggak. Ya susah ya. Di luar negeri AI itu merajalela, di mana-mana adaptasi AI.
Tapi kita sendiri kadang-kadang kita nggak ada yang secara lokal ada satu sistem yang membisniskan AI. That's why kita berangkat, salah satu motivasinya adalah UMKM bangkit, anak-anak reseller AI. Reseller AI loh, itu pekerjaan baru. Dan agency AI. Oh. Karena ada 3 Bang sebenarnya di dunia AI ini yang bisa dimasuki. Pertama AI engineer. Nah ketika jadi engineering, belajar engineering AI itu nggak semua orang bisa. Kuliah aja bisa masuk, nggak bisa lulus. Karena susah banget, bukan ngeprom. Belajar IT yang sangat-sangat ekstrim. Di China, di US gitu ya. Kedua, integrator. Integrator masang-masangin AI. Nah ini adalah potensi yang anak Indonesia bisa masuk. Makanya kita kasih program ini, kita semua orang bisa jadi integrator di kita dan kita bimbing secara gratis. Dan punya leveling. Kalau kliennya sekelas Garuda dengan kliennya kopi sederhana atau misalnya lapangan badminton, itu rate-nya beda semuanya. Nah itu sistem kita ciptain. Atau yang paling bawah Smart AI User, yang aku jual di link tuh course-nya yang laku banget. Oh ya itu deh. Berapa ini loh total omsetnya? Ya baru berapa lah, ratusan lah ya. Ratusan juta? Ratusan. Tapi baru berapa bulan, itu 2 bulanan lah kayaknya. Sebenarnya gini ya, kalau teman-teman juga pengen bangkit hidupnya, pengen berubah gitu ya, pengen dapetin cuan juga apa segala macam, lu bisa jadi afiliator atau mungkin jadi reseller apa segala macam. Ini maaf gue agak sanggah sebentar karena gue tahu lu pengen cepet kaya. Gue bantu sih sebenarnya, tapi saran gue jangan buru-buru ngecek di deskripsi di bawah. Kenapa? Karena sebenarnya produk-produknya dari Anjas Maradita udah gue taruh di bawah, udah gue sematin. Ya, tapi gue tahu lu pasti mau buru-buru. Sabar, lu simak dulu videonya dan meyakinkan lu, memantapkan lu untuk coba belajar. Di bawah tuh sebenarnya udah gue taruh ya course-nya bareng sama lu untuk belajar. Course-nya lu mengajarin apa tadi? Tentang using AI untuk dapat 100 juta pertama. Tuh. Tapi gini ya. Ada ya, simak dulu aja ya, bentar ya. Gak usah komen kayak jual ludah. Kalau 100 juta pertama itu cuman 1%. Bahkan kurang dari 1% dari yang angka-angka gue omongin tadi, Bang. Iya. Gue tujuannya nggak ke situ. Gue pengen orang Indonesia pakai dulu gitu. Pakai dulu. Jadi sebenarnya course ini nggak gue jual pun gue nggak peduli, Bang. Sebenarnya gue paling nggak suka tuh dia ngomong jual ludah. Enggak, gue udah implementasi. Tapi impact ke publiknya belum ada gitu. Orang karyawan gue nganggur di kantor, lagi dia editor kita ya, editor kita. Tapi implement apa yang udah kita bikin itu, udah dia pasif 9 juta ada screenshotnya nih dari sosmed dengan menggunakan AI full pasif 9 juta sebulan. Karyawan lo juga diperdayakan ya untuk jadi afiliator apa segala macam ya? Iya dong. Karyawan kita harus bisa cari sampingan, tapi sampingannya bukan yang kerja di tempat lain enggak. Tapi yang misalnya pakai AI untuk optimalisasi affiliate atau prompting atau integrator, itu kita selalu ajarin gitu. Wah mantap, gitu. Nggak cuma course-nya gimana caranya pakai AI lebih akurat gitu ya. Berarti kan lu ada prompting juga di sana misalnya, ada cara-caranya gitu ya. Tapi lu juga bisa bantu buat teman-teman ngasih satu alat yang bisa ngerekam buat jadi notulasi gitu ya. Jadi lu nggak perlu lagi ngecatat apa segala macam, juga di bawah juga ada tuh. Banyak lah nanti di bawah. Banyak banget. Banyak banget. Ini ada tim gua videographer namanya Tony. Dia ini spesialisasinya di AI prompting untuk yang Flow namanya. Nah, tapi dia pakai untuk apa? Untuk sekarang untuk cek saham. Jadi dia jadi konsultan pribadi gue untuk saham yang kan sekarang lagi krisis nih. Dia udah cekin mana yang paling potensial buat rebound. Video editor, videographer. Ngapain? Udah industrinya udah sunset. Jangan gitu dong. Sosialnya yang berubah. Enggak bro. Tentang sosialnya, ekosistemnya yang berubah. Tenang aja bro. Gue juga butuh editor juga pasti. Ya udah gini deh. Ya. Kita mulai obrolannya dari dikit mengenai shiftingnya seorang Anjas Maradita ke video. Nggak apa-apa dong gue bahas dikit dong. Boleh. Biar ada satu masukan bahwa bukan dying atau sudah mati industrinya, tapi kenapa akhirnya lu bisa ke AI, dan ujung-ujungnya gimana cara bantu teman-teman yang sekarang benar-benar hidupnya ngepas, pengen bangkit gitu ya, dari permasalahan yang ada gitu, hidupnya pengen berubah, berkembang. Nanti kan lu punya solusi mengenai AI. Yang bantu buat kalangan mereka yang gimana cara nyambung hidup gitu loh. Siap. Ya. Dari pervideoan dulu deh bro. Pervideoan. Kenapa saya akhirnya keluar dari situ? Pertama, karena sebenarnya sebelum mulai video, konten yang dulu di YouTube itu masih ada di paling bawah, itu justru tentang teknologi. Tapi marketnya nggak laku pada saat itu.
Jadi itu passion yang terpendam selama ini, Bang. Gue belajar computer vision, gue belajar tentang OpenCV dan lain-lain, tapi nggak pernah kepake selama ini. Di industri ini susah banget. Sampai akhirnya ChatGPT masuk secara global gila-gilaan di 2021. Akhirnya gue memutuskan untuk ini era di mana AI salah satu passion gue yang terpendam itu bisa bangkit. Ditambah lagi dengan ketika gue ngelihat pada saat itu, oke, gue bisa bikin 3D kayak gini sekarang nih. Iklan-iklan gue mahal-mahal kayak gini. Tapi 2 tahun dari sekarang, ketika generatif AI udah segila itu, karya gue gak akan dihargai lagi. Wow. Akhirnya fail atau berhasil, gue shifting. Saat itu shifting, cek aja, udah gak bahas semua tentang videografi sama sekali. Di Instagram ya, ke bawah ya. Set, langsung semuanya tentang AI. Bahkan konten gue pun pure dengan AI. Pertama, nggak segitu gilanya, tapi gue tutup dengan chat yang komen mau nanti gue kirim. Yang akhirnya menjadi company gue sekarang. Oh, kayak pakai ManyChat-nya Meta ya? Ya, kita bikin ManyChat-nya Indonesia. Wah, deh pakai itu aja kita. Cabut. Bayarnya bisa pakai QRIS tentu saja. Wah, iya. Nggak ketolak-tolak. Kartu Susah kredit kadang, ya. iya. Gua pakai Blue by BCA. Jadi gua Mastercard ya? Iya, pokoknya karena gua nggak pakai kartu kredit, kan gua nggak punya kartu kredit. Oh iya. Gua pakai Blue by BCA, jadi digital banking gitu. Gua pakai itu sih bisa. Terlepas dari apapun, iya tetap aja punya luar kan. Tapi gue pernah bikin konten kok, nggak usah pakai kartu kredit, riba. Yes. Karena menurut gue secara value riba itu ya emang nggak boleh gitu. Terlepas dari apapun agama gue ya bang. Tapi orang yang pakai kartu kredit karena di Indonesia nggak mature secara financial, mostly salah pakai, malah akhirnya nggak bisa bayar dan lain-lain. Jadi pakai QRIS aja lah, pekerja AI. Pekerja AI ya. Nah akhirnya kita tuning bang, nggak cuman jadi ManyChat, tapi karena negara kita ini adalah negara hospitality, gue bikin itu jadi seperti layanan yang human banget untuk bisnis di Indonesia. Tetap bisa auto reply komen, bisa. Tetap bisa funneling ke DM, ngirimin link gitu bisa ya. Betul. Ada pekerja AI yang versi content creator yang cuman komen mau nanti dikirim. Ada pekerja AI yang versi bisnis UMKM ya, yang lebih kompleks. Misalnya nyelesain booking lapangan, nyelesain komplain, terus bisa juga bikin sistem untuk layanan pelanggan dan lain-lain. Coba ada contohnya nggak sih? Ini pekerja AI-nya nih oke banget semuanya. Ada dong. Berarti lu bisa bikin karyawan jadi berkurang dong di perusahaan. Itu yang sering diucapkan orang ya. Tapi padahal sebenarnya kita nggak berpikir seperti itu bang. Ini mengisi. Karena pernah ada admin yang kerja jam 2 pagi. Ya nggak ada sih. Nggak ada kan. Ya udah kita isi. Sekretaris pribadi bos, siapa yang nggak pengen tuh punya begitu. Betul. Bisa jadi admin pribadi loh. Kayak mau ketemu Bang Dery, itu janjiannya lewat AI-nya Bang Dery yang udah disetting dulu aja. Wow. Enak juga ya. Ada. Memang level kesibukan saya, orang mau ketemu saya kan susah. Jadi urutannya Raffi Ahmad, kesibukan ya. Raffi Ahmad, Gibran, Prabowo, Dery. Waduh. Utusan khusus emang beda. Nah ini ya, pekerja AI. Coba gue pengen simulasi bentar deh. Emang bisa caranya gimana sih? Nanti kita kirimin aja screenshotnya. Tapi boleh dibaca nih bang yang ini. Coba ya. Ini salah satunya Kioser lah ya contohnya. Coba, ya. Gue baca dari atas ya. Jadi ini ada pekerja AI-nya si Anjas nih ya. Hai Min, hai Kak, kenalin aku Sinta dari PT Pulsaku. Boleh tahu nama kakak? Dibalas dong. Saya Andi Lim. Andi spasi Lim, oke. Salam kenal Koko Andi. Jadi Koko. Jadi Koko. Karena potensial Chinese orangnya nih. Iya. Andi spasi Lim. Kalau jawabnya Deriansyah dibalas Mas Dery. Oh. Gitu. Atau Kak lah ya kalau general. D bisa gak sih? Kayak saya kan muda banget ya. Aduh. Salam kenal Koko Andi. Udah terkapital lagi depannya ya, menghormati ya. Keren. Ada yang bisa Sinta bantu, mau cek kok deposit saya bla 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 bla. Seru banget ya pekerja AI ini. Dan ini nyelesain sampai dia akhirnya ditransfer. Akhirnya di finishing problemnya. Loh, ini memang bisa semua industri? Bisa semua industri. Jadi mulai dari F&B, terus booking, terus bahkan yang kompleks sekalipun kayak insurance dan property. Karena ada isu kan berita tuh di Portugal ada perusahaan yang bisa sampai revenue 1 triliun gara-gara AI.
Mau dong. Ini Oh, karena terbantukan. karena terbantukan. Funneling di sebuah produk atau sales Mhm. itu bisa jadi memang nggak melulu karena produknya nggak bagus. Mhm. Kegagalan nih ya, funneling proses dan closing rate, akhirnya bounce rate mental nggak jadi closing. Mhm. Nggak melulu karena produknya, nggak melulu karena mungkin rasanya, Mhm. karena tampilannya, atau mungkin apapun itu gitu ya. Bisa jadi gara-gara slow respon. Hal-hal yang nggak diduga-duga ya. Omset naik kan gara-gara lama nih. Iya. Dengan kayak gini 24 jam kan? Jadi 24 Apa coba jam. keresahan-keresahan terjadi gara-gara kok bisa naikin 1 triliun gara-gara AI doang, pekerja AI, bro? Karena gini, sistemnya di pekerja AI kita juga optimalisasi dengan nantinya itu dengan crawling data. Oke. Crawling data tuh gini. Misalnya ada iklannya akhirnya call to actionnya ke WhatsApp kan. Nah, ketika ke WhatsApp, kalau kita membabi buta tanpa strategi, maka AI-nya hanya akan menjadi tools yang sia-sia. Tapi kalau si AI ini bisa membedakan, Bang Dery sebagai CEO dengan katakanlah namanya Rizky ya, nama gue Anjas Rizky sebagai karyawan di PT kecil, mana yang mau diprioritasin untuk dijualin? Dery dong. Iyalah karena sebagai CEO-nya. Betul. Dan masih banyak contoh-contoh case lainnya. Kayak klien kita tuh jok mobil. Kalau yang mobilnya BMW, Mercy, itu langsung ditransfer ke spesialis. Tapi kalau LCGC bukan ngejelekin ya, Leon Hartono juga mobilnya LCGC gitu. Cuman kalau mobilnya LCGC karena jumlahnya banyak, sampai hari jadian janjian di situ itu AI yang ngurus. Gila, berarti tools lo di pekerja AI ini risetnya mahal banget kali ya, sampai segitunya. Maksud gue prom ChatGPT aja kayaknya nggak sampai segitunya banget nggak sih? Di dalamnya kita integrasi banyak API bang. Nanti akan ditunjukin ya sama API-nya banyak. Boleh tahu nggak apa aja lo pakai vendor atau third party atau pihak ketiga? Oh kita open, nanti kita kasih tahu. Kalau misalnya gabung community itu diajarin kok dari 0 sampai jago dan ada leveling dari agensinya bang. Oh bisa mereka join? Nah orang-orang teman-teman semua di sini itu bisa join dari berbagai position ya. Jadi misalnya punya bisnis, ya udah tinggal pakai tuh yang link di bio tadi di description. Tinggal langsung pakai aja. Content creator langsung pakai. Ada 2 tuh yang user. Tapi kalau misalnya saya tuh suka ngoprek, ngulik-ngulik, join jadi community di Discord free. Sekarang masih free ya. Kalau ini udah jadi agama baru kayaknya udah harus bayar ya. Lalu reseller. Kalau saya jagonya dagang, gimana? Ya udah join aja di komunitas reseller kita. Dan di situ dilengkapin sama decknya, sampelnya kita kasih whitelist. Jadi jangan jualan tuh jangan di depan customer bawa PPT, nggak guna. Kita kasih langsung contohnya kayak gini, bisa di chat real time. Ini kita chat, itu bisa. Nih coba lanjutin obrolan deh. Nih biar nggak hoax nih, coba dong bro. Oke, misalnya nih ya, ini aku riset lagi aja ya, biar langsung kelihatan. Ini boleh di cut aja kalau bisa kelamaan nih ya. Nggak apa-apa, santai aja. Coba di encet dulu apa segala macam. Kita encet ya, kita clear. Oke. Sambil menunggu, berarti kalau teman-teman pengen optimasi buat pakai pekerja AI yang lo develop sama Yusuf sama kawan-kawannya lo atau partner lo yang lainnya, itu rata-rata berapa sih bayarnya? Maksud gue kita bantu langsung aja lihat harga. Iya betul. Maksud gue mau bantu teman-teman untuk cek aja di deskripsi biar teman-teman juga dapat langganan, pengen coba pakai optimasi itu. Gue taruh di link di bawah boleh ya bro? Boleh ya. Lo tinggal klik aja untuk cara optimasinya karena ini pengusaha wajib pakai nih. Iya, karena bisa naikin omset, ada yang 1 triliun, ada apa segala macam. Boleh tahu nggak dengan hadirnya pekerja AI naikin omsetnya itu gara-gara menyelesaikan masalah apa biasanya? Tadi slow respon. Terus apa lagi? Terus 24 jam. Jadi bisa enabler 24 jam. Dan juga ada karyawan atau pekerja AI, ada satu-satunya pekerja yang nggak mau dapat THR. Pekerja AI. Tiap tahun gue puyeng bro sama partner gue bro, ngurusin THR apa segala macam karena dia punya hak untuk itu kan. Puyeng, pekerja AI kagak minta THR doi. Iya, ini nggak perlu. Tuh ada di bawah. Terus bisa diginiin bang. Mana? Oh ini bisa ya pakai suara ya gini ya. Halo Min, saya mau tanya dong. Nih ini bisa juga kita kirimnya voice note, bukan ngetik gitu. Nah ini kita bikin ceritanya pekerja AI lu jadi customer service ya? Jadi customer service. Langsung dibalas. Nggak ada sedetik. Gitu. Ada yang bisa boleh tahu namanya? Saya Deriansah, orang dari Kasih Solusi. Oke. Nah ini akan pakai voice note kan, dia akan jawab. Tunggu bentar, mencerna. Halo Kak.
kenalin aku Sinta. Bisa dibantu. Oke. Derian Syah. Wah. Ini Derian Syah nih Kalau belum jawabannya. dibalas dia lagi nonton podcast gue dulu tuh. Tuh. Salam kenal Mas Derian Syah. Bukan Koko Derian Syah. Iya bukan. Oh iya. Ini ngena loh di Kok hati. tahu bukan toko ya? Kalau Bukan gue datang Koko. enggak. Sorry. Gue denger dari toko tapi nggak apa-apa sekalian gue sambungin aja. Kalau orang datangnya sebagai toko apa segala macam dia bisa tahu nggak perusahaan? Bisa. Kami dari PT ini Dari misalnya. PT dia akan jawab halo Kak, tapi tetap akan ditanya nama dulu sih kadang-kadang. Oke, wow. Dari PT siapa namanya gitu. Iya. Gitu. Iya, Jadi bukan Koko ya. Jadi misalnya lagi di Gojek mau lagi voice note bisa juga. Gitu. Sampai ini kita kirimin buktinya persis kayak tadi cuma bisa. Dan bisa bentuknya booking, bentuknya kalau barang dia bisa upselling. Misalnya dia udah beli krim pelembab, tapi tonernya belum beli. Nah, itu bisa disetting. Dia bisa jadi sales juga, bisa jadi ada ditargetin omset jualan. Bisa. Jualan juga dia. Iya, Gokil. dikasih upselling sistemnya. Atau kalau course tadi misalnya beli course A, tapi kayaknya orang ini lebih cocok B karena yang mau dipelajarin B, maka dia akan beli B. Tapi after B nanti di offer lagi C atau A minus 50% gitu-gitu. Wow. Tadi kan ngobrol bareng sama pekerja AI yang jadi customer service ya. Iya Bang. Nah, gue pengen tahu lebih lanjut sih sebenarnya sih mengenai demonya, biar teman-teman ada gambaran bagaimana cara kerja sistem yang lo punya nih di pekerja AI, bro. Oke. Ada nggak coba? Aku contohin 2 case ya Bang ya. Yang pertama untuk content creator. Jadi kalau content creator ini emang kita bikin simple banget Bang. Oke. Cuman misalnya content creator kan komen mau nanti dikirim link gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada case Instagram comment to DM, very simple. Tinggal diklik aja case-nya. Misalnya salah satu konten ini yang Ghibli kemarin. Nah, ini bisa ditulis nih, halo Kak, full name, nanti namanya disebut halo Kak Derian Syah. Oh, kita nge-template untuk balesin auto reply komen deh. Betul. Ini yang simple banget, simple. Komennya apa? Emoji love misalnya. Dan selesai, cuman gitu doang. Tapi kalau orang-orang yang ngulik nih misalnya ya pengennya canggih gitu ya, pengennya aku pengen pakai flow. Nah ini kita kasih di dalam sini sistemnya juga. Flow itu prosesnya bisa pakai flowchart seperti ini. Wah keren. Jadi follow dulu itu bisa dibikin di dalamnya. Kita ini dong, coba Inong kasih PIC-nya kita buat program-program atau digital produk kita nih. Kita setting pakai ini nih, cakep nih. Ya, pakai QRIS bayar kan? Bayar pakai QRIS saja. Nggak yang pakai kredit card kan? Tidak perlu. Oke. Ini kita lagi ngobrol tadi, DM jalan semua automatically. Wah. Rame sehari 3.000 DM itu tangani semua. Konten kreator lagi ngobrol aja bahkan tidur pun ada yang bayar ya. Iya. Tinggal nge-refresh udah uang masuk ke luar biasa tuh. Iya. Saya pun ngerasain. Betul. Coba kalau lo pengen ada operasi lebih lanjut, gue pengen tahu. Lo mungkin bisa bantu gua lebih ini detail. ada CTO gua. Dia akan bawain yang untuk yang bisnis yang lebih kompleks. Nah, settingannya memang kompleks, tapi tenang aja, kita tuh ada training gratis, Bang. Jadi training gratis di community kita untuk jadi agency. Agency itu dapat duit juga dari instalasi-instalasinya. Tugas agency ngapain? Nanti ada project masuk, mereka ngerjain tuh kliennya maunya apa, mereka create. Layaknya agency sosial media, cuma bedanya agency AI. Dia bisa dapat peruntungan juga di situ ya. Hari gini lagi pasti banyak nyari peluang nih. Kayak gini peluang banget ya untuk lo jadi agentnya dari pekerja AI. Ya cek aja di luar negeri itu ada namanya agency AI. Itu lagi hot banget kerjaan itu. Wow. AI agency. Iya. Gitu. Coba contohin. Mana? Bro, sini. Mas Bro Yusuf. Wih. Sini dong. Namanya udah keren banget nih. Nah, ini udah ada Mas Bro Yusuf. Nah, kan jadi yang lebih kompleksnya adalah dari sisi korporasi misalnya. Karena yang nonton gua kan bisa juga kan mereka mau eskalasi dari yang udah di atas pengen naik lagi dong. Masa puas dengan revenue yang sekarang kan? Nah, gimana coba lu bisa bantu jelasin? Iya, jadi ini salah satu klien kita. Namanya bisnis pulsa ya, salah satu bisnis pulsa. Dan dimana itu bisnis yang kompleks banget ya, karena membutuhkan transaksi yang begitu cepat. Nah, jadi kita bantu bagaimana AI-nya bisa membantu bisnis itu. Dan salah satu bisnis ini bisa naik sampai 300% secara NPM. Pertumbuhan bisnisnya 300%. 300%. Aku juga mau itu. Nah, jadi di sini saya kasih demo contohnya bahwa
AI yang kita buat ini bukan sekedar tanya jawab, tapi juga bisa identifikasi masalah sampai dengan menyelesaikan masalah tersebut. Keren Gitu. banget. Nah, ini saya contohkan ya. Oke. Ini teman-teman bisa simak ya, karena kita munculin di layar nih. Cakep. Nih, siang Kak. Oke. Nah, nanti AI ini akan menanyakan nih namanya siapa, misal nih. Oke. Di sini dia bisa langsung detect bahwa namanya, ini kan saya tulis nih Muhammad Yusuf Sirajuddin nama saya. Nah, nanti AI itu bukan panggil saya Muhammad. Kan biasanya kan nama awal tuh dipanggil tuh. Gitu. Nah, ini bisa tahu bahwa nama yang umum di nama Muhammad Yusuf Sirajuddin ini siapa sebenarnya panggilannya. Nah, jadi bisa detect langsung. Nah, makanya dia panggil nih, salam kenal Mas Yusuf. Ada yang bisa saya bantu gitu. Dahsyat. Nah, di sini saya dipanggil Mas karena saya laki-laki dan saya bukan Chinese. Oh ya. Kalau tadi kan Koko ya. Koko. Nah, itu bisa detect dia dari profilingnya. Bukan Udin juga lagi dipanggil ya. Kan bisa juga kan orang sangkanya Udin nih ya. Tapi Yusufnya. Oke, nice. Nah, di sini coba ya saya komplain ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ini masih tanya jawab nih, ini masih umum ya. Nah, ini kita coba komplain ya. Ya, ini saya singkat-singkat nih. Jadi kenapa deposit SIA, BLM, MSK gitu. Kenapa belum masuk gitu. Dipersulitnya. Dia tahu nih. Dia tahu, dia bisa detect bahwa yang dimaksud sama saya ini adalah seperti ini gitu. Nah, ini langsung nih, Mas Yusuf, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Untuk membantu kelancaran depositnya, bisa kirim bukti transfernya gitu. Jadi saya diminta nih. Jadi ini adalah proses untuk identifikasi masalah. Nah, saya kirim nih bukti transfer. Nah, AI kami ini akan langsung mengkalkulasi ya, melihat dari sisi bukti transfernya ini berapa sih yang ditransfer, siapa yang mentransfer, dan langsung mengecek juga apakah di mutasi kami itu ada. Jadi bank terkait ini langsung didetek tuh. Wow. Gitu. Nah, di sini langsung dicek nih bahwa BK kami cek ya. Nah, ini udah dicek nih. Dan ternyata saya salah transfer. Jadi kan nanti di bisnis ini itu kalau kita melakukan deposit itu ada kode unik, 3 kode unik. Iya. Nah, di sini saya salah transfer. Harusnya saya disuruh transfer itu 10.123. Tapi saya keliru dalam pas transfer itu 10.321. Iya. Nah, inilah yang mengakibatkan transaksi saya tidak diproses. Nah, karena saya sudah komplain, udah kasih bukti transfer, ini bisa dia selesaikan. Nah, ini coba saya kirimkan ya ID transaksi. Nah, ini saya kirimkan ID transaksi. Nah, dia akan cek lagi. Jadi dia akan compare nih dari struk dan juga ID transaksi ini apakah benar-benar belum masuk atau sudah masuk. Nah, nanti dia dicek. Nah, ini udah langsung dibantu masukkan. Aduh, canggih banget lagi. Kalau dulu ini butuh beberapa divisi. Iya. Customer service, operator, bahkan tim finance. Pasti. Sekarang AI udah bisa melakukan itu semua. Wow. Pekerja AI bener-bener pekerja kita robot, man. Pekerja AI. Gila. Gimana, Jas? Lo lihat dari dalam hal ini, nggak apa-apa. Coba lo komentarin aja ya. Lo ada yang lo tambahin nggak? Wah, ini sih mantep ya. Parah ya. Iya. Nah, ini ada flow kerjanya. Memang agak kompleks sedikit. Flow kerjanya. Ini Mas Yusuf jelasin aja boleh. Oh, iya. Nah, nggak apa-apa. jadi balikin lagi aja, biar lo bisa nyaman. Nah, ya oke. Coba. Nah, jadi ini untuk membuat AI yang tadi saya tunjukin, itu saya nggak hanya butuh waktu sampai berbulan-bulan sampai setahun. Kan dulu kan kalau kita membangun sebuah platform itu butuh sampai dengan berbulan-bulan sampai setahun. Nah, ini saya buat hanya dengan hitungan mingguan. Oh, ini dari kacamata produsen ya? Dari kacamata dashboard yang atau agensinya. Agensinya. Oh, ini makanya kan ada agent yang mau coba ambil peruntungannya di sini buat jualan juga bareng sama kita ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bahwa untuk membuat seperti tadi itu butuh waktu lama nggak, atau mungkin saya perlu harus paham ngoding nggak gitu. Nah, dengan platform pekerja AI kita mampu untuk membuat sebuah AI hanya hitungan 1 sampai dengan 2 minggu. Bahkan ada salah satu agensi kita itu bisa sampai 1 sampai 3 hari udah bisa bikin AI untuk bisnis gitu. Nah, untuk buatnya itu cuma kita lakukan prompt. Jadi kamu adalah bla 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 dan sebagainya. Terus kita tambahin flow gitu. Nah, di flow inilah yang kita rajut terkoneksi dengan API yang kita butuhkan, termasuk dengan API dari perbankan, API untuk membaca gambar, serta dengan API database dari
bisnis tersebut gitu, sehingga dia bisa melakukan eksekusi, bukan sekedar tanya jawab seperti itu. Kalau dia bingung, lu bisa bantu training nggak? Nah, si agent ini. Bahkan kita di bisnis klien tersebut itu ada divisi baru. Nama divisinya adalah AI trainer gitu. Jadi tugasnya adalah mentraining AI. Trainingnya lu pakai AI. Pemalas Anda, Yusuf. Justru saking canggihnya ya. Yeah. Oh iya, kadang di training kan juga kan slow respon juga kan kadang kan. Benar. Bang, ini kan gue masih bingung bang, jawab dong bang. Lama juga pasti kan jawabannya kan takutnya kan. Nah makanya lu pakai AI juga buat nge-training. Iya. Dan otomatis produk-produk yang ada itu bisa langsung auto sinkron. Jadi nggak perlu lagi terlalu di training. Udah dahsyat. Kalau teman-teman misalnya pengen tahu, karena memang kenaikan omset 300%, siapa yang nggak mau? Kita sepakat lah di sini. Pastikan lo juga pengen untuk tumbuh bisnis lo dan lain sebagainya. Ini saya bantu, lagi-lagi saya ingetin ada di bawah deskripsi. Kalau gue sih bukan masalah nakut-nakutin ya, tapi beneran nih kalau lama nih bisa gue ganti nih linknya. Atau mungkin bisa expired dan lain sebagainya. Jadi salah satu caranya adalah untuk lo ambil aja, mendingan lo klik aja di situ gimana cara langganan pekerja AI. Ya, jadi bantu buat mereka-mereka ya, ini penonton gue nih. Atau daftar di community-nya free ya. Free. Lewat Discord. Dan WhatsApp kalau sales. Kalau reseller itu di WhatsApp ya. Iya. Cakep. Ada lagi mau ditambahin nih. Nanti kita ngobrol lanjut lagi sama Anjas ya. Iya. Bro ya, detailnya masih banyak rasa-rasa gue yang pengen penasaran nih untuk bantuin teman-teman yang lagi nonton nih. Nah, kita lanjut ke obrolan lagi. Thank you ya Yusuf ya. Siap. Cakep pekerja AI berarti bisa jadi asisten, sekretaris pribadi di semua industri. Dan ini berarti ngebaca industri ya. Karena gue pernah nangkep chatbot itu hanya industri tertentu. Cuma buat laporan keuangan misalnya. Cuma buat marketing plan misalnya. Tapi itu semua industri bisa ya. Kita setting ke semua industri. Tapi tentu aja dengan optimalisasi masing-masing. Jadi kayak misalnya di bisnis, kita nggak sekedar engineer aja yang kerja gitu, nggak. Tapi memang ada lulusan bisnisnya kita jadiin konsultan. Jadi dia benar-benar tahu apa yang dibutuhkan gitu, Bang Dery. Dahsyat. Nih pekerja AI. Optimasi bisnis 24 jam dengan AI super pinter. Enak udah begini ya. Sekarang udah detail. Berarti kalau lu lihat dari sekarang nih bro, kan lu udah ya shifting lah ya dari video editing apa segala macam gitu ke dunia AI. Kayak pertanyaannya, berarti sewajib itu ya sekarang ya mereka melek sama yang namanya AI ya? Bagaimana dengan bisnis konvensional? Karena Mas Wapres juga pun dihujat gitu loh. Oke, jadi konsepnya bukan hanya, tapi bukan juga gitu ya. Bukan kerjaan yang ada AI gitu, gak shifting ke AI gitu, enggak. Gua memang kebetulan gua mau menjadi AI character, AI kalau bahasanya di luar negeri AI evangelist. Orang yang bawa AI ke semua orang. Lo harus melek, kalau nggak lo mati gitu. Gua memang seperti itu. Tapi buat pekerjaan yang sudah ada gimana? Banyak orang-orang terkenal yang memang di dunia ini lagi hype banget. Jensen Huang bilang, bukan elu lawan AI, bukan. Elu lawan orang yang pakai AI gitu. Misalnya ada dua toko jam 1 pagi, yang satunya pakai AI sama enggak. Yang satunya udah nyolong customer, udah acquisition without any cost. Karena apa? Fast respon. Karena apa? Karena strategik. Jadi konsepnya bukan shifting doang bang, tapi adaptasi. Apa kerjaan yang ada sekarang implement with AI. Oh, karena ngedit video pakai AI juga udah bisa ya? Bisa. Editing video yang otomatis full 100% pun bisa. Tapi kan kalau editor video 100% pakai AI, soul-nya nggak dapat. Iya. Tapi kayak misalnya ini kamera nih. Kan dulu editor mindahin tuh antara kamera 1, 2, dan 3. Pakai autopod. Setiap gua ngomong, kamera ke gua. Setiap Bang Dery ngomong, ke Bang Dery. Lah, enak dong. Autopod. Gitu. Ini sekarang di setting juga bisa? Bisa. Itu langsung di dalam Premiere. Langsung di dalam Premiere Pro. Oh, punyanya Adobe? Enggak, third party. Extension. Enggak, maksud gua adalah pada saat sebelum syuting di set begituan atau pas lagi udah kelar syuting baru dimasukin ke situ sistem itu. Oh, jadi kamera mic ini harus connect ke kamera bukan, ini. Mindahinnya itu kan misalnya ada satu platform namanya OBS misalnya. Mindahannya itu pada saat kita lagi proses production. Post production.
post production. production. Oh berarti dicemplungin ke dalam Premiere, dia akan ngepetain sendiri tak siapa yang ngomong. Iya. Berarti 3 kamera tetap dipakai biar nanti robotnya yang akan ngelihat Milih. suara mana yang Dominan. berasal dari video yang mana gitu ya. Dari kamera yang mana gitu. Betul. Ya. Oh wow. Nah itu contoh simpel aja. Auto text sekarang. Orang yang nggak pakai auto text masih ngetik manual, ya ketinggalannya bukan 1-2 menit, sampai 1 harian. Ngetik loh manual gitu. Iya. Auto caption dan masih banyak yang lainnya yang sekarang tuh ter-enhance dengan adanya AI ini gitu. Ya memang harus melek, bukan cuman pakai pekerja AI, tapi any tools yang bisa dijadiin super serum, kalau super serum soldier ya. Itu suntikin lah, orang ada gitu. Kalau ada yang bilang bahwa AI ini kan bisa jadi nggak tepat akurasinya. Ada beberapa potongan cuplikan yang viral banget setelah pengangkatan Profesor astagfirullah, lupa siapa namanya, wakil menteri Stella Christie. Prof Stella. Sepertinya itu video lama sebelum beliau menjadi wakil menteri pendidikan, yaitu tentang anak-anak muda juga jangan AI. Sempat ada kok ya. Kontroversi lumayan cukup. Nah sehingga mereka ini jadi kesannya kayak dikit-dikit AI, banyak kebohongan juga ada di dalam AI gitu. Ya, dan seterusnya. Itu menurut lu gimana? Kita harus lihat dari kacamatanya Prof. Stella Christie. Bukan kacamata yang hijau ada garisnya, bukan ya? Oh iya. Unik beliau ya kacamatanya. Kacamata pemikiran beliau. Beliau itu kan profesor di bidang cognitive thinking. Bener yang disampaikan beliau. Kalau kita mikirnya ngandelin AI, secara mentah-mentah ya jelek resultnya. Makanya Prof. Stella Christie bilang pakai AI-nya tuh otak yang harus jalan gitu. Logical thinkingnya harus critical thinkingnya juga harus bagus gitu. Makanya sebenarnya yang disampaikan tidak salah, tapi juga kita harus cek gitu. Apa stance-nya beliau. Kayak tadi pagi kita meeting ya, town hall meeting, kasih solusi gitu ya, maksudnya gunakan otak manusia yang udah kita learning sekian tahun untuk nge-prompt, nge-set ya kan, nge-roll si robot ini sehingga kita tahu gitu bahwa oh iya ini yang dibutuhin. Dan yang kedua adalah kita harus bisa nyimak juga menggunakan satu intuisi kita gitu kan, begitu dia jawab apa maksud tujuan ini ya. Nah berarti kan kita harus putar balikin kemana lagi nih apa segala macam, itu kan juga tetap ada di manusianya. Berarti kesimpulannya AI ini ngebunuh kreatif atau enggak ya? AI itu justru menjadi tambahan untuk kita bisa mendapatkan resource. Jadi kreatifnya harus meningkat. Membunuh bisa nggak? Bisa. Kalau kita jadi pemalas tadi. Tapi kalau kita misalnya deh ChatGPT kan bisa diajak ngobrol. Kalau dipakainya buat curhat doang, dipakainya buat apa hal yang nggak guna ya nggak guna gitu bang. Tapi kalau tiba-tiba pakai jadi bahasa Korea gitu ya, in just 6 months, gue sekarang bahasa Korea bisa cukup lancar gitu. Oh ya? Iya. 안녕하세요 여러분. 지금은 우리 카시솔리시 팟캐스트에 왔었어. 지금은 우리 bekerja는 텐화에서요. Jadi bentar enak aja. Gara-gara ngobrol pakai AI tadi gitu. Aduh, nggak ada kesempatan untuk balas ya udahlah. Padahal emang nggak tahu. Mau AI aja yang balas nih. Bisa diajak ngobrol gitu. Wow. Gitu bang. Jadi harus dipakai buat optimalisasi diri. Bukan dipakai untuk curhat sebagai pacar hayalan gitu ya. Iya kan, aku kangen kamu gitu apa? ada sound efeknya gitu. Ya. Pekerja AI. Kalau pengen langganan berarti bulanan ya? Bulanan. Yang tadi itu ada harga UMKM kan? Coba. UMKM ini memang sudah dibekali sama AI yang bisa menjawab case gitu ya. Tapi kan kadang-kadang content creator kan butuhnya hanya untuk reply biasa aja, untuk API dibalas dengan link gitu. Affiliate aja. Nah, kalau itu boleh diklik yang creator FYP yang atas Kak. Beda di harganya, murah banget. Oh, buat konten kreator. Jauh kan harganya? Iya lagi. Kenapa akhirnya memuliakan konten kreator? Karena konten creator itu banyak yang harus diurusi yang lain-lainnya. Wah, gitu. Karena saya juga content creator ya. Jadi merasa ya. Merasa. Oke. Kalau misalnya ini kan harganya 10.000 kontak. Coba dicek di platform sebelah. 10.000 kontak tuh udah nyentuh harga 700.000, 800.000. Oh, oke. Bentar, 10.000 kontak nih kontak yang masuk. Kontak yang masuk ya, dia bisa ngelola 10.000. Begitu udah full misalnya gitu kan, lu upgrade.
Nah, gue saranin, kan content creator kan nggak butuh data existing data kan. Delete aja kontaknya. Kurang baik apa tuh? Balik ke lu sampai kasih tahu begitunya nggak apa-apa emang. Kasih tahu nggak apa-apa. Untuk content creator ya. Yeah. Karena kalau bisnis lu hapus kontak, artinya sebenarnya database lama. Oh, misalnya udah kenal deh, misalnya existing customer, dihapus datanya, lupa. Itu kayak kita ngelupain pelanggan. Cuma beda kan? Cuma ada content creator juga yang pengen database oriented juga boleh-boleh aja kan. Yang buat siapa tuh buat networking, relasi gitu ya. Jangan dihapus. Tapi kalau untuk dihapus ya pilihan lu juga gitu ya. Pilihan aja. Tapi 20.000 kontak tuh sebenarnya udah viral itu hitungannya. 20.000 DM masuk. Itu udah gila. Kalau jualan satu barang affiliate-nya 100.000 aja, kali aja. Wow. Ada success story nggak sih yang kawan-kawan atau klien lo yang pakai pekerja AI? Ada dong, banyak. Ada dong, biar teman-teman ada gambaran nih. Jadi content creator besar tuh ya kayak namanya kalau nggak salah, namanya Sepriansah ya. Sepriansah itu yang dia AI driven content creator sekarang yang paling besar. Ruang Sepri. Oh iya. Ruang Sepri juga salah satu creator kita juga. Gitu ya. Cici konten ketika lihat ini udah langsung wah masuk gitu. Bahkan Edozel kasih solusi next. Kasih solusi. Iya, Maskas kita jadinya nggak manual. Iya. Maskas kita punya kayak miminnya gitulah. Jadi temennya Lina Jobstreet lah. Ya kan dia kayaknya udah lama kenalan di dunia maya tuh ya. Lina Jobstreet, Lina sama Maskas gitu kan. Emang agak orang Jawa gitu. Siapa itu? Mas kasih solusi, Mas. Oh, Mas kasih solusi. Admin kita. Oh ini. Iya, cuma jam 2 malam dia lebih memilih tidur dibanding bales customer gitu. Nggak salah juga sih, nanti memang udah akadnya ya. Dia bales ya, Bang. Iya gitu ya. Gitu. Tolong dimasukin aja di ruang Sepri. Gua coba lihat DM sama dia. Ya, di Reels terus kita hovering aja di atasnya. Lihat komentarnya kan banyak gitu ya. Tuh, 700. Berapa lagi? Ini apa lo nih maksudnya? Ini salah satu ya kita sebenarnya content creator kita. Dia juga yang akan optimalisasi pekerja AI gitu ya untuk content creator. Karena nih gue juga nontonin konten dia tuh yang ada podcast ngobrol sama temennya gitu kan. Tentang optimasi gitu. Kioser itu salah satu bisnis keagenan pulsa. Itu juga naik 300% gara-gara sistemnya udah diotomasi. Oh, PPOB net gitu. Profit ya? Iya, PPOB. Saingan Kioser berarti Bukalapak. Kan Bukalapak sekarang jadi Kang Pulsa kan? Iya bener kan? Oke. Jadi bisa naik segitunya. Lapangan badminton juga di daerah Tangerang itu juga kita udah ajakin untuk pakai dan udah ada satu yang pakai dan sekarang dia hybrid sistemnya pakai Ayo Indonesia. Tapi buat yang biasanya chat, booking sampai bayar itu sudah ditangani sama AI. Iya lagi. Kalau pekerja AI yang gue akhirnya lihat ya, bukan karena memang gue ngomongnya malu dan punya lo ya bro, tapi kalau cuma balas-balasin chatbot juga dari tahun 2010-an juga kita udah sering denger ya. Tapi kalau ternyata bisa eskalasi itu loh yang menarik sih pekerja AI. Bener-bener pekerja, maksud gue, lu punya target di perusahaan, makanya dia bisa upselling. Ya. Lu punya betul. Skill di situ, itu yang mahal tuh di situ. Jadi gue nggak heran ketika orang naik omset tuh bisa dari sisi salesnya, nggak melulu di marketing, nggak melulu mengakuisisi, nggak melulu di finance, ngatur jaga gawang, betul. Cash flow-nya apa segala macam. Tapi gara-gara dia sales ini nih atau customer service itu menjadi penentu juga kan. Apalagi bisa nge-upselling itu dahsyat sih. Upselling itu key banget. Langganan langsung. Itu tadi biaya per bulannya bro? Per bulan. Atau sekali daftar langsung sisanya ada hitungan beda lagi? Itu sebenarnya ada, tapi kalau langganannya setahun itu kita gratis agency untuk instalasi. Kalau enggak itu harus bayar instalasinya gitu. Instalasi itu yang paling murah itu 1 jutaan. Instalasi gimana maksudnya di handphone kita? Bukan, instalasi itu misalnya bisnisnya abang mau diterjemahkan ke dalam sistem. Jadi tim kita dari agency itu akan kontak dan tanyain gitu secara kualitatif. Oh bisnisnya apa, jualan barangnya seperti apa. Terus sistem stoknya mau dimasukin ke apa. Kalau mau yang gampang kan di spreadsheet doang. Dia cuma input spreadsheet, nanti datanya ngikutin. Oke. Nah itu kan sistemnya itu yang bikin adalah agensinya gitu. Oke, gini bro, kan di pekerja AI bisa nggak ya? Ini gue contoh kasus dari yang gue lagi jalanin aja. Jadi kan kita punya community, members akhirnya jadi community. Iya. Kita punya pelatihan apa segala macam untuk branding atau marketing gitu ya.
ini kan kita kumpulin dalam sebuah grup. Yang grup ini grup WA, mereka juga bisa diskusi. Memang jujur kelemahannya di kita adalah sebelum kita punya pekerja AI yang bisa balasin apa segala macam ya. Kelemahan kita ketika kok grupnya sepi ya? Kok gue nanya baru dibalasnya kapan tahu ya? Grup ya, kita ngomong grup. Bisa juga gak sih dioptimasi? Betul, pasti dia bukan lo yang balas langsung. Gue belajar sama lo tuh pengen lo yang balas langsung. Ya maaf saya sibuk gitu kan. Ya gue pengen berharap sama Bang Dirinya langsung nih. Maksud gue gini, dia nge-transkrip apa yang gue punya dengan di prompting. Nanti si mimin kita, customer service kita itu dia ngebalesin. Tapi memang kita sudah deal di awal bahwa tenang aja. Oke lah, bagi ada yang sadar, baik itu mau tersurat atau tersirat, yang penting ini jawaban dari versi gue yang memang gue di prompting dulu. Nanti kalau ada yang nanya begini, gue begini. Di embed ke situ bisa gak, bro? Itu masuknya digital legacy ya. Digital legacy itu memang contoh paling nyatanya yang sekarang agency datang ke kita itu, mereka namanya memory by Amigdala. Boleh nggak setuju ya? Tapi tujuan mereka itu adalah nge-transkrip orang yang sudah nggak ada menjadi chatbot WhatsApp. Ya. Orang yang sudah nggak ada. Agak merinding ya balas tujuannya apa, Bang? Chat ya. Tapi gue lihat karena tujuannya baik. Sebenarnya ya, tujuannya dia adalah untuk membebaskan orang dari fase grieving. Ini bukan psikolog ya gue ya, Bang, tapi gini, ini grieving, ini mental issue. Nah, dia tuh mau ngeluarin orang nggak nyampe ke sini karena kebanyakan psikolog itu dia datang di posisi ini. Sekali lagi, maaf, psikolog tuh paling sensitif soalnya ya. Karena memang di SJW soalnya. Enggak juga. Gimana sih? Banyak SJW-nya. Enggak apa-apa, SJW bagus kok. Itu buat harus ngejagain jaga. ya. Untuk orang itu bisa keluar dari fase grieving itu bisa digantikan oleh AI. Jadi orang itu, agensi itu tuh datang dengan sistem kualitatif lagi, cerita. Jadi konseling. Mama kamu tuh kayak apa orangnya gitu. Udah sampai sana. Jadi jangankan ngegantiin kita untuk jawab sesuatu gitu. Actually untuk membangkitkan orang yang sudah nggak ada aja, salah satu agensi kita berhasil untuk melakukan itu. Sorry. Ya tujuannya sebenarnya kan untuk mereplika aja. Mamanya pagi-pagi ngechat misalnya. Nah udah sarapan, udah Bu gitu. Gimana hari ini kegiatannya? At least ada semacam kegiatan yang biasanya dilakukan. Dan dengan misi tertentu si AI ini emang pengen membebaskan dari fase grievingnya. Tapi agak hubungannya gini bro, maksudnya kan customer service gue kan masih hidup ya, jangan lu suruh mati. Iya enggak. Benar juga. Kan ada di grup. Iya. Dia bisa, nanya, itu bisa. Bisa juga. Tapi kan heart to heartnya jadi hilang. Jadi lebih baik functionnya diubah jadi gini Bang. Apa? Dia fungsinya adalah semua yang nanya itu nanya bisa seputar lewat ilmu bisnis. Iya, nanya di grup itu kan. Nah, si AI ini dia tugasnya ngerangkum semua pertanyaan, ngasih waktu ke Bang Dery, nanya ke Bang Dery. Jadi AI-nya tuh bisa berperan punya semacam structure. Jadi misalnya Bang Dery, AI, orang lain. Iya, member. Jadi dia itu jadi semacam asistennya Bang Dery secara personal di situ. Cakep, gue mau tuh. Nah, ketika dia jadi asisten, dia ke bawah itu cerita lagi ngomong sama orang. Tapi ketika ke Bang Dery, dia nanya seperti bos. Bang Dery, udah ada waktu belum jawab pertanyaan ini? Dia bisa ngingetin pas lagi, soalnya betul ada yang harus ngingetin sih memang ya. Terus Bang Dery tinggal voice note kayak tadi kan. Terus abis itu AI-nya akan jawab di grup tuh. Menurut Bang Dery, jawaban dari ini tuh seperti ini. Dia bisa nambahin sesuai dengan apa yang kebiasaan gue juga. Dia nge-prompt diri gue gitu. Bisa banget. Sudut pandang lu, stance lu, anti riba tadi dimasukin. Bisa, jadi jawabannya harus anti riba gitu. Wah, keren. Beto. Gas lah. Tak dulu, Erna tuh gak ada kerjaannya nih. PIC yang di grup itu, ya kan. Tapi boleh buat temen dia juga kan, kasian. Maksudnya kan dia juga pasti kan ada kesibukan apa segala macamnya gitu kan. Lagi cuti hamil. Oh iya, pas dia lagi cuti hamil. Emang dia hamil dia berapa sih? Sebulan doang ya? Oh tetap 9 bulan ya? Oh nggak nanya doang nanya. Maksudnya kan siapa tahu bisa langsung kerja gitu. Lama banget gitu mesti nunggu 9 bulan. Ini nggak perlu cuti hamil tuh AI-nya kayaknya. Iya. Waduh bahaya banget tuh. Cakep juga tuh ya kan. Boleh pekerja AI. Nih gue bantu lo untuk dapetin asisten pribadi. Biar memudahkan urusan lo juga dia bisa ujung-ujungnya kalau bisnisnya jalan kan ownernya bisa jalan-jalan. Lo punya banyak foto sama keluarga apa segala macamnya enak. Ya kan, selama ini kan lu dambakan kan kadang
pengusaha kecil nih jarang ketemu anak, Bro. Oh. Oh iyalah, dari pagi dia udah ke pasar, dagang buka but, pulang malam capek bersihin beres-beres, nyampe rumah anak udah tidur gitu mulu. Iya. Kan kesian gitu loh. Betul. Makanya udah bertahun-tahun kayaknya kagak naik-naik, kagak berkembang, mungkin gara-gara slow respon lagi, belum ngurusin ini apa segala macam, kan dia kan ngerjain semuanya. Agree. Cakep. Ada lagi yang mau tambahin mengenai pekerja AI? Sebenarnya simpelnya adalah untuk prediksi sih sebenarnya. Oke, apakah prediksi. ini benar-benar panjang? Pertanyaannya kan gini, kalau yang namanya fase milestone lah, industri ini kan tadinya kita pakai surat, jadi ada pager, jadi ada telepon, jadi ada video call dan seterusnya. Kalau AI ini panjang nggak sih? AI itu justru seperti penemuan baru, Bang. Berarti Jadi, masih lama ya? Dia itu bukan tren, tapi semacam workflow baru. Contoh Ghibli. Oke. Kan orang kan dulu ngegambar kan. Terus sekarang ada AI-nya. Terlepas dari kontroversinya, tapi hasil itu tidak lagi hanya dibuat dengan cara manual. Dan rantaian seluruh kerjaan lainnya. Jadi ini adalah new workflow. Orang nggak akan keluar dari fase ini karena udah enak. Coba sekarang matiin ChatGPT seluruh dunia. Siapa yang teriak? Banyak. Teriak semua. Karena sekarang orang jadi semacam ketergantungan. Jadi ini bukan tren. Gue pun misalnya AI besok udah nggak tren pun nggak akan rugi juga. Karena bukan tren yang kita ambil. Iya sih. Tapi new proses. Iya, dia bantuin kita, malah bener sih. Maksudnya yang rugi malah kita ya. Iya. Karena dia source, dia ngumpulin semua data yang mungkin kita nggak tahu, dia udah tahu duluan gitu loh. Iya, bener banget. Karena kan dari Bing, dari apa sih biasanya? Kalau ChatGPT itu, kalian Google apa? Dari mana? Google Gemini. ngambil dari Gemini ya. Gemini ChatGPT ya. Iya. Betul, itu kan generatif AI kan. Untuk ngetik misalnya untuk menghasilkan sesuatu kan. Secara instan gitu. Nah, turunannya nggak cuma di situ, bisa misalnya sekarang nih kita mau bikin email aja, bahasa Indonesianya aja yang kita ketik. Mau bikin atau sekarang mau cek misalnya IHSG gitu ya, analisanya udah tinggal minta AI aja, laporan keuangannya segala macam itu udah lebih mudah gitu. Jadi kalau nggak ada pun mungkin trennya turun, tapi use case-nya malah justru masif. Oke. Iya bener juga bisa ya, karena dia kepakainya bukan karena tren ya. Kalau tren tuh apa? Contoh tren apa ya, Bro? Contoh tren biar itu, kita bisa komparatif nih. Apa ya? Tren mobil listrik ke mobil itu gitu ya. Kalau mobil itu kan mobilnya nggak perubahan berubah teknologi ya. Enggak, tapi mobilnya nggak berubah. Mobilnya nggak berubah. Kayak sekarang nih kan AI itu berarti bukan tren. Bukan tren. Ya kan mobil dari bahan bakar minyak ke listrik juga bukan tren ya? Bukan. Transformasi ya? Iya, ini adalah evolusi. Transformasi. Ya kalau orang bilang ini revolusi industri baru justru. Revolusi industri baru kan artinya proses lamanya berubah. Ketika mesin ketik ditemukan, bukan berarti orang nggak nulis tangan lagi. Iya. Tapi sekarang ada cara yang lebih efektif. Mesin cetak, sorry ya. Iya. Mesin cetak berarti sekarang skalanya bisa besar. Tapi perbedaannya adalah mesin cetak tidak berpikir untuk menggandakan dirinya dan belajar lebih lagi. Sedangkan AI, intelligence, dia mempelajari dan mereplika knowledge-nya. Dan sekarang lagi tren agentic AI. Yang kita lakukan ini namanya adalah agentic AI. Apalagi sih, Bro? Kan ada generatif AI tuh, dia Iya. bikin teks, bikin gambar. Agentic AI kita perintah sekali, dia ngelakuin automation terus-terusan. Misalnya, tadinya kita mau booking hotel, buka aplikasi, terus cek aplikasinya, pencet gitu. Sekarang pakai agentic AI tinggal suruh aja, tolong bookingin aplikasinya ya. Nanti yang hotelnya begini. Zrrr, kayak hacker ya jadinya ya. Ya. Dia gerak sendiri ya. Handphone kalau kena hack kan gerak-gerak sendiri tuh. Tiba-tiba ke M-Banking aja ya. Ini agentic, kan kita suruh satu kali dia jualan terus berdasarkan data input yang kita kasih. Kan kita nggak perlu training setiap hari, kamu jualan lagi hari ini ya gitu. Enggak, lepasin aja kan. Menuntaskan kemacetan di Jakarta nih ya berarti ya. Pak Pramono Anung harusnya pakai kampanye ini tadi tuh, terbudak kepilih juga sih. Saya akan menuntaskan kemacetan. Karena nggak ada yang keluar rumah. Ya. Nggak ada yang warawiri ke kantor lagi misalnya. Enggak, maksud gue bukan menggantikan orangnya, tapi WFH aja semuanya udah selesai.
Kan simpelnya gitu. Sebenarnya bisa. Ya meskipun ini pasti akan kontroversi. Iya, manusia ada juga makhluk sosial gitu ya. Ketemu sama orang. Ini di luar dari konteks lu bersosialisasi maksud gue. Iya. Kan tinggal di bawah sistem ya. Mungkin perusahaan-perusahaan udah tinggal betul pakai manusia tapi WFH. Ya. WFH yang positif, tapi kalau kemarin kan WFH-nya kan PPKM nih. Ya kan kayak mau nggak mau gitu. Kalau sekarang kan ini memang ya ngapain lagi ke kantor. Betul. Dan ini baru produk pertama yang akan kita keluarkan kan Bang. Mau ngomongin jangka panjang, tuh. Sejujurnya jangka panjang apa itu? Bill Gates bro. Apa? Prediksi manusia akan kerja 2 hari seminggu. Iya. Ini antara Bill Gates sama Inong sih, di antara dua itu ya. Nggak tahu nih artikelnya dia yang bikin apa gimana. Kok bawa Bill Gates, kok emang pengen banget gitu karyawan-karyawan kerja tuh 2 hari seminggu. Saya curiga antara Bill Gates sama Inong. 2028 target kita pekerja AI itu masukin robotik untuk farming. Kita sekarang udah mulai riset. Jadi hidroponik tapi super automation. Bro, jangan ngebut-ngebut bro, bantuin dia lu maunya sukses sendirian. Enggak, ini maksudnya kan... lu jangan buru-buru sukses ke sono. Pelan-pelan masih banyak yang rakyat kita kesusahan, miskin apa segala macam. Gue tahu pasti lu begitu kan ngerasain hal yang sama gitu loh. Jadi artinya kita bisa sama-sama adaptasi untuk mendapatkan cuan apa segala macamnya gitu kan. Dengan kita bantu ekonomi keluarga gitu. Masa bosan kali hidup susah mulu gitu ya. Sabar, ini udah mau farming aja dia nih ya. Iya. Sekarang orang kaya beli apa? Beli air. Kemarin apa berita ya? Orang kaya beli air tuh gimana sih? Rich people akuisisi hak air. Sampai jadi kan gini, air itu kan hak semua orang sebenarnya kan. Tapi orang kaya itu lagi nggak bikin company baru gitu aneh-aneh. Oh, pertanian. Mereka justru mengambil pertanian, air, Bill Gates perikanan. Kan, dia akuisisi sekarang bukan pindah ya. Maksudnya dia punya pertanian, dia punya macam-macam ya. Meskipun agak konspirasi, tapi coba deh direfleksikan kayak gitu-gitu. Kan artinya sebenarnya pangan itu jadi hal yang penting ke depannya, Bang. Oh iya. Iya dong. Itu semua orang butuh makanan, semua orang butuh. Kalau ada krisis pangan, wah. Kalau udah tragedi 98 keulang lagi. Wah. Sorry, pinggir jurang dikit. Kita nggak tahu. Ya kan? Pembelanjaan negara kita 3.600 triliun. Tapi pendapatan negara kita 3.000 triliun. Besar pasak daripada tiang. Bisa jadi negara harus cetak duit terpaksa. Apa yang terjadi? Inflasi besar-besaran. Daya beli menurun. Terus gimana? 98 kejadian lagi. Wah. Kita harus persiapkan diri kita. Kalau sebenarnya aku percaya sih. Percaya tapi akan kulang bukan. Lagi. Oh. Aku nggak mau egois jawabannya ya. Tapi anggaplah ini sebagai jawaban seseorang yang belajar gitu. Gue percaya di setiap krisis pasti ada orang kaya barunya. Sebenarnya salah satu mission kita tuh juga kita mau terbitin orang kaya baru ini di dunia AI. Karena kan kerjaannya ngomongin kerjaannya kegerus. Yang dapat potensinya siapa? Orang yang create AI tersebut. Di Indonesia udah ada berita itu? Belum ada. Ada kemarin yang itu kan yang ikan itu hampir. Ikan apa? E-fishery. Oh, e-fishery. Oh. Tapi enggak ke sana ya. Cuman enggak. Emang beneran fraud ya? Lu yang mancing. Lu yang mancing kok. Nah, kalau personal saran pribadi ya, kalau aku enggak sebutin emiten ya. Iya. Lihatlah yang renewable. Bukan tidak di-endorse siapapun. Tapi yang renewable ini berapa bulan dari sekarang ya bro ya? Siapa aja sih? Udahlah dicari aja. Iya. Berarti arahnya ke sana ya? Orang kaya tergantikan. Apa ada orang kaya baru? Yakin ada yang bisa menumbangkan 9 naga? Makin kesini makin pedes ya obrolan kita ya. Kita tuh sudahi saja kali ya, agak deg-degan juga nih lama-lama gua. Susah. Kenapa? Oh susah. Karena begitu kita kaya dikit nih, karena AI ini pasti akan diakuisisi. Coba deh teman-teman bikin satu company AI, growth-nya bagus dikit aja, 200 miliar mau nggak? Gimana lo nggak ngiler 200 miliar akuisisi? Sorry. Mendingan gua ke Swiss 200 miliar. 200 miliar ya elah, 200 miliar sorry bos. Capek gua mau. Apalagi 200 ya. Jadi itu adalah hambatan untuk keluar naga baru. Karena begitu kelihatan seksi banget di dunia AI ini,
Wow. Cek aja, banyak company AI itu diakuisisi sama company yang lebih besar. Ya itu contoh YouTube, contoh Google, contoh WhatsApp. Iya kan itu semua hasil perakuisisian semua itu. Iya kan Twitter macam-macam lah. Nggak tahu kalau Jack Dorsey. Sama kali kayak Elon Musk kan. Semua juga hasil akuisisian tuh. Ada yang bikin WhatsApp jago set kan pasti ada fitur AI-nya lah misalnya gitu di dalamnya kan. Betul. Ada sistem IT-nya lah yang bekerja gitu kan. Mungkin IoT-nya, API-nya. Itu kan hasil akuisisi. Kalau sekarang lebih canggih pasti dicaplok juga. Berarti lu ada salah satu bidikan juga kali pekerja AI nanti. I don't know, yang jelas ada orang terkenal datang ke gua 20M, mau nggak sebagian kasih pekerja AI ke gua, orang kaya itu. Baru jalan nih ya. Baru jalan ya. Oh, valuasi padahal belum gede-gede banget ya. Belum, kita juga. Nanti bro, ya, valuasi tunggu juga 2 triliun dulu lah. Early investment gua tolak. Sombong kali Anda? Bukan sombong. Karena valuasi AI itu nggak segitu. Oh. Tadi 100 gua pensiun boleh lah. Enggak. 100. Tapi you know Bang, ini karena seksinya jadi orang tuh akan berdatangan. Makanya salah satu tadi gue bilang ada engineer AI itu salah satu yang bisa cuan besar banget. Karena apa? Create company, orang-orang kaya itu akan tertarik sama company kalian. Bukan lagi bikin sistem kayak ojek online, enggak, bikin yang automation. Pasti dilirik. Makanya Nadiem cabut ya. Udah ngelirik Anjas. Enggak, emang mau jabatan kan? Ya emang karena harus mengabdi. Enggak boleh, bukan mau jabatan, sorry, mau mengabdi pada negara. Masa mau jabatan? Ya saya kalau udah kayak Pak Nadiem juga mau mengabdi. Iya. Bantulah, bantu. Iya. Abang juga kan? Udah mulai ya Bang ya? Kemarin dengar-dengarnya. Bro, kita nih kontribusi membantu negara tuh nggak harus jadi pemerintahan lah. Kita dari manapun bisa. Tapi kalau ada sisa boleh lah. Thank you Anjas. Yeah. Siap. Thank you Bang. Pokoknya nanti kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai pekerja AI, gimana cara langganannya, gimana cara detailnya itu bisa langsung klik aja di deskripsi di bawah tuh udah kita siapin. Siap. Detailnya ada di sosial medianya Anjas Maradita ya. Di pekerja.ai juga ada detailnya. Ulu centang biru dah ininya. Iya emang kita daftarin kalau itu. Oh. Ya. Nice. Bisnis. Nanti update AI lagi ya. Siap. Kalau ada perkembangan memang sekarang nanti rasa-rasanya gue sebagai bocoran teman-teman pasti nanti akan berasa bahwa kasih solusi kita udah lagi merambah ke menghadirkan bintang tamu yang memang ada hubungan dengan AI, hubungannya sama afiliator itu udah pasti ya. Dan seterusnya teman-teman nanti lihat deh banyak orang-orang yang ngebantu bisnisnya teman-teman semua keluar dari yang tadinya busuk gitu jadi naik tingkat gitu ya. Kita menghadirkan seperti itu karena permintaannya banyak banget bro. Siap Bang. Kita kasih solusi.